Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Uang yang kita pakai sehari-hari, entah itu untuk belanja, menabung, jajan bakso di mas-mas pinggir jalan, berinvestasi, membeli aset berharga, dan lain sebagainya. Selain digunakan sebagai alat tukar yang sah, uang juga merupakan identitas dan keunikan suatu negara. Misalnya mata uang Indonesia, disingkat IDR, mata uang Amerika USD, mata uang Eropa disingkat EUR, mata uang Jepang disingkat JPY, dan lain sebagainya. Setiap mata uang negara-negara tersebut juga mempunyai kursnya atau nilai tukarnya sendiri-sendiri. Misalnya nih, kalau kamu mau berlibur ke Malaysia, kamu harus nukar uang kamu dulu dari rupiah ke ringgit Malaysia. Katakanlah, saat ini kurs 1 ringgit Malaysia sama dengan 3.500. Artinya, harga uang 1 ringgit Malaysia itu dihargai dengan 3.500 rupiah. Atau misalnya 1 USD itu sama dengan 14.000 rupiah. Begitu juga dengan mata uang negara-negara lain. Ya, simpelnya sih kurs itu harga dari suatu mata uang negara lain. Ngomong-ngomong soal kurs, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ya kurs mata uang di setiap negara itu berbeda-beda? Kenapa nggak sama aja gitu? Terus, apa sih yang menyebabkan kurs mata uang bisa berbeda-beda? Bukannya fungsinya sama aja ya buat alat tukar? Sebelum aku ngejelasin kenapa sih kurs mata uang di setiap negara berbeda, kita lihat-lihat dulu kondisi ekonomi di beberapa negara yuk, misalnya seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Jepang, dan Cina. Kita lihat mulai dari tingkat inflasi, tingkat suku bunga, neraca perdagangan, hutang publik, harga ekspor-impor, kestabilan politik dan ekonomi. Di sini kamu bisa lihat nih, bagaimana kondisi ekonomi setiap negara ini berbeda-beda. Ada yang tingkat inflasinya rendah, ada juga yang tingkat suku bunganya itu tinggi. Ada juga yang neraca perdagangannya itu kecil, dan lain-lain. Emang apa hubungannya dengan perbedaan kondisi ekonomi negara dengan kurs mata uang? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Seperti yang udah kalian lihat tadi, kondisi ekonomi di setiap negara itu kan berbeda-beda. Begitu juga dengan inflasinya. Nah, negara yang tingkat inflasinya cenderung stabil dan rendah akan secara otomatis daya beli uang negara tersebut akan semakin kuat jika dibandingkan dengan negara yang tingkat inflasinya tinggi. Kalau kamu udah pernah nonton video aku mengenai inflasi, pasti kamu tahu kenapa sebuah negara bisa terjadi inflasi. Buat kamu yang belum nonton videonya, linknya aku simpan di deskripsi ya. Secara umum kan inflasi itu meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, pastinya harga barang dalam negeri juga mengalami kenaikan. Nah, kalau harga mengalami kenaikan terus-menerus, ini akan menyebabkan turunnya nilai dari mata uang suatu negara. Misalnya daya beli uang 100.000 di tahun 2015 pasti beda kan dengan daya beli uang 100.000 di tahun sekarang ini. Begitu juga sebaliknya. Jika inflasi suatu negara relatif kecil dan stabil, maka akan mengakibatkan penguatan mata uang tersebut. Katakanlah nih, jika suatu negara tingkat inflasinya itu udah tinggi, maka diperlukan kebijakan dari bank sentral dari negara tersebut, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dengan menaikkan suku bunga acuan akan mengakibatkan permintaan atas uang suatu negara akan meningkat. Ini disebabkan investor domestik dan luar negeri tertarik karena return yang tinggi. Misalnya nih, kamu itu menyimpan uang dolar dari tahun 2018 sebanyak 10 USD. Saat itu harga 1 dolar itu masih 12.000. Kemudian uang 10 dolar kamu tukar kembali di money changer di tahun 2021. Katakanlah harga per 1 dolar itu 14.000, maka kamu akan mendapatkan keuntungan 20.000, karena selisih yang besar itulah yang akan menarik investor untuk membeli mata uang suatu negara. Jika permintaan atas uang negara tersebut meningkat, maka ini akan menyebabkan penguatan dari mata uangnya. Dan jika inflasi meningkat lagi, maka para investor akan menjual uangnya, karena para investor tahu kalau tetap dipertahankan, maka akan menurunkan nilai dari mata uang asing yang dimiliki. Untuk itu, para investor biasanya mempertimbangkan hal ini sebelum melakukan investasi atau biasanya dinamakan analisis fundamental.
Oke, lanjut ke hal lain, yaitu neraca perdagangan suatu negara. Mengapa neraca perdagangan bisa membuat kurs mata uang suatu negara berbeda? Gini, aku analogiin secara sederhana. Misalnya Indonesia akan mengekspor barang ke Malaysia senilai 10 miliar rupiah. Dan Indonesia juga melakukan impor barang dari Malaysia senilai 80 miliar rupiah. Maka ini dinamakan neraca perdagangan surplus 2 miliar rupiah. Itu hanya analogi sederhana aja ya. Pada prakteknya, banyak mekanisme dan perhitungan yang dilakukan. Nah, ketika suatu negara memiliki neraca perdagangan positif, maka akan meningkatkan permintaan mata uangnya, karena negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor ketimbang impor. Kita lanjut ke hutang publik. Hutang publik suatu negara digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran defisit, maka hutang publik akan membengkak. Jika hutang publik menjadi tinggi, akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit ini bisa ditutupi dengan menjual obligasi pemerintah atau mencetak uang. Keadaan bisa semakin buruk bila hutang yang besar menyebabkan negara tersebut gagal bayar. Hutang publik yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. Hal lain yang menyebabkan perbedaan kurs mata uang adalah dari ekspor dan impor. Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor, maka nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat. Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik yang berarti permintaan mata uang juga meningkat. Keadaan sebaliknya untuk harga impor yang naik lebih cepat dari harga ekspor. Dan penyebab yang terakhir adalah kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Para investor tentu akan mencari negara-negara yang kondisi ekonomi dan politiknya stabil. Misalnya tidak dilanda konflik yang berkepanjangan, inflasinya terkendali dan lain-lain. Karena jika kondisi ekonomi dan politik suatu negara tidak kondusif, ya para investor bakalan kabur. Dan ini akan mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut melemah. Jika kondisi ekonomi dan politik tidak stabil, ini akan menyebabkan risiko yang tinggi bagi investor. Perbedaan kurs mata uang negara ini disebabkan semua negara memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Misalnya, kondisi ekonomi Jepang pasti berbeda kan dengan kondisi ekonomi di Timur Leste. Begitu juga kondisi ekonomi di negara-negara lain. Untuk itu, kalau semua kurs mata uang sama, maka perekonomian dunia bakalan kacau. Masa iya ekonomi negara Timur Leste disamakan dengan negara Rusia? Ya pastinya bakalan tidak seimbang dong. Inilah mengapa kurs mata uang berbeda-beda di setiap negara. Kalau kamu punya pandangan lain, coba kamu tulis di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama belajar. Oke deh, semoga video ini bisa nambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.